Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa thabbit qulubana ala dinik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pertemuan mingguan. Waalaikumsalam, silakan masuk dengan pelajaran ilmu al-balaghah dengan kitab Al-Jauhar Al-Maknun. Pertemuan yang lalu kita sudah memberikan pendahuluan bahwasanya ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menyampaikan sebuah makna dengan cara yang bermacam-macam. Macam-macam dalam hal kejelasannya. Ada yang jelas banget, ada yang jelas aja. Yang mana ilmu bayan itu nanti akan mempelajari 3 hal: tasbih, majaz, dan kinayah. Majaz akan lebih didahulukan daripada kinayah, karena majaz itu dia mempunyai arti satu, sedangkan kinayah dia masih mungkin mengandung 2 arti, arti asli dengan arti yang diinginkan. Maka kita dahulukan yang menunjukkan arti satu, yaitu majaz. Tetapi majaz itu salah satunya yaitu isti'arah. Dia dibangun di atas sebuah tasbih atau analogi, penyamaan. Maka karena dia dibangun di atas tasbih, ada kalanya alangkah lebih baiknya kita menjelaskan pondasinya terlebih dahulu, yaitu tasbih. Pertemuan kali ini kita insya Allah akan menjelaskan apa itu tasbih yang menjadi pondasi daripada isti'arah. Bismillahirrahmanirrahim. Pas gini aman. Lihat, ad-dalalatu ala musyarakati amrin bi amrin bi ma'na bi adatin makhsusatin. Kita akan jelaskan satu persatu melalui kasus contoh. Diri gitu. Waalaikumsalam. Oke. At-tasbih adalah dalalah, penunjukan atas adanya musyarakah. Apa arti musyarakah?
Musyarakah di sini diartikan apa? Hah? Apa? Faiz ya? Faiz kan? Apa itu? Kesamaan. Maknanya kesamaan, keikutsertaan, kesamaan sesuatu. Sama li amrin, pasangannya kepada apa dengan sesuatu yang lain. Sama ikut serta dalam apa? Dalam sebuah makna. Makna di sini lawannya apa? Lawan makna adalah zat. Kesamaannya bukan dari segi zat, tetapi kesamaannya dari segi makna. Makna itu lawannya adalah zat. Dan kita contohkan juga. Iftaraka Zaidun wa Bakrun bil ab. Biadatin maksusah, dengan huruf atau kalimat khusus. Dengan kalimat khusus. Mithlu al-kaf wa ka'anna dan yang lain-lain. Oke ya. Tasbih adalah penunjukan adanya kesamaan sesuatu dengan sesuatu yang lain pada sebuah makna. Tapi penunjukan itu, dalalahnya itu harus dengan menggunakan adat maksusah. Adat maksusahnya milik daripada ad-dalalah. Kita bahas satu persatu melalui 6 contoh ini. Saya bilang Ahmad kal bahri. Ahmad seperti laut. Fil karom, dalam hal kedermawanan, dalam hal pemberian. Berarti di sini ada musyarakat Ahmad, musyarakat. Orang pakai hitam aja sih, cuma hitamnya ini. Musyarakat Ahmad li Aisyah li bahrin. Ahmad serupa dengan bahar dalam hal apa? Fil karom. Kamu tahu ada Ahmad mirip bahar dengan karom gara-gara apa? Gara-gara kaf ini, bil kafi. Maka ini contoh tasbih. Karena ketika saya bilang Ahmad kal bahri fil karom, dia menunjukkan adanya keserupaan Ahmad dengan bahar dari segi kedermawanan. Keserupaan itu difahami melalui kata kaf. Melalui kata kaf. Kita skip dulu. Kita skip. Ra'aitu bahron. Yang kamu maksud bahron siapa? Gak mungkin bahar dong. Karena dia membagi-bagi wajibat, artinya apa? Makanan lah ya. Membagi-bagi makanan berbuka. Saya telah melihat apa? Bahron. Saya telah melihat lautan. Yang saya maksud bukan lautan. Mesti di sini yang saya maksud adalah rajulun karimun atau rajulun jawad, orang yang dermawan. Oke ya. Tetapi saya mengungkapkannya, saya menyebutkannya bukan orang itu, bukan orang dermawan, tapi saya ganti menggunakan kata-kata dermawan. Lautan. Laut. Saya telah melihat laut. Yang saya maksud ini. Kenapa yang saya maksud ini tapi saya sebut ini? Gara-gara ada apa? Gara-gara ada keserupaan. Berarti dalam susunan ini juga terdapat musyarakatul amrin li amrin. Musyarakat siapa di sini? Di sini rajul
syuja li bahrin, ya kan? Ini nanti yang pertama musyabbah, ini musyabbah bi. Berarti di sini ada musyarokat rojul syuja, misalnya dalam disebut saja di sini adalah Ahmad rojul syuja li bahar fi fil karom. Pertanyaannya, yang menunjukkan ada musyarakah di sini, apakah dengan menggunakan kaf ka'anna atau nggak ada kaf dan ka'annanya? Ini menunjukkan ada kalimat ini atau kalam ini menunjukkan adanya musyarakah, tetapi bukan dengan kaf, tetapi melalui perantara isti'arah. Berarti ini tidak disebut sebagai tasbih secara istilah. Karena ini tasbih secara istilahnya kita atas adalah tasbih secara istilah ilmu bayan. Bukan tasbih yang artinya sekedar menyerupakan, menganalogikan, bukan. Tapi ini tasbih yang ada ilmu bayan. Berarti ini bukan tasbih. Kalau ini dia tasbih. Oke, Zahaba Zaidun wa Amrun. Ada musyarakah enggak? Ada musyarakah? Ada. Musyarakat Zaid atau musyarakat Amr li Zaid fi dhahab. Jadi Amr dan Zaid sama-sama pergi. Ada musyarakah tahu dari mana? Melalui apa? Melalui wawu. Ini bukan tasbih. Baru di sini kita latihan definisi-definisi ya. Karena nanti kalau menemukan definisi mesti akan bahas kayak gini, namanya ihtirozat. Apa yang dikeluarkan dari definisi itu? Definisinya sudah bagus apa enggak? Ta'awana Ahmad wa Bakar, sama musyarakatu Ahmad wa Bakar fil aun atau fil ta'awun. Gara-gara ini, maka ini bukan tasbih. Ini Ishtaraka Zaidun wa Bakrun fil abi. Zaid dan Bakar sama dalam hal ayah. Keluarnya dengan kata ini atau dengan kata ini, karena ini adalah dzat. Kesamaannya dari segi dzat. Padahal kita mau bilang tasbih itu adalah kesamaan dari segi makna, bukan dari segi dzat. Oke, berarti ini bukan tasbih. Berarti yang tasbih adalah yang seperti ini, yang ada kafnya. Pertanyaannya, ini masuk tasbih apa enggak? Masuk, karena di sini Ahmad Bahar gak mungkin dong. Yang saya maksud adalah Ahmad adalah laut. Berarti laut di dunia ini salah satunya adalah si Ahmad, gak mungkin dong. Maka yang dibuat Ahmad Bahar adalah Ahmad seperti bahar. Cuma di sini ada yang janggalnya adalah kok bisa kayak gini? Nah sebenarnya di sini ada tuh tasbih yang muqaddarah atau mahdhufah. Maka biadatin maksusah di sini boleh kita sebut ada kalanya madhkurah, ada kalanya ghair madhkurah, atau kita sebut nanti muqaddarah atau mahdhufah. Ada yang pakai mahdhufah, ada yang pakai ghair madhkurah jalah. Ada kayak tidak disebutkan, ada kalanya muqaddarah. Nah, biar kita masuk ke dalam Ahmad Bahar juga termasuk di sana adalah tasbih. Emang ya, ini kayak lagi belajar margas lugo atau musibah kalian, terserah. Ada pertanyaan? Kawan-kawan, isi-isi? Oke, kalau nggak ada saya hapus. Jelas di sini ada musyarakah semua. Ya guys, seluruh penyeludupan sendiri apakah itu sudah ada kriterianya atau kita bisa bebas? Bahkan kan sering dipakai itu. Kita bisa menemukan Ahmad Al-Jabal, yang mana gunung juga kan
memiliki kekayaan yang banyak gitu kan, dari tumbuhan sebagainya. Ya, itu nanti tergantung, karena itu balik ke makna, itu nanti tergantung ke dalam sebuah urafnya. Kalau kamu menyelamatkan sendiri, seandainya dalam uraf Arab hal yang baru, itu kamu perlu menjadikannya tenar terlebih dahulu baru dipahami. Sebenarnya boleh-boleh aja menyerupakan apa, asalkan ada kesamaannya. Cuma nanti akan dilihat ini pas apa enggak, sesuai dengan uraf apa enggak. Alhamdulillah. Biasanya kalau orang Mesir, orang Arab menyerupakan seseorang dengan jabal itu bukan dari segi kekayaan, dari segi apa? Terkenal, terkemuka. Makanya tokoh itu disebutnya sebagai al-alim, al-alam. Mana al-alam? Yang gunung. Alam itu artinya gunung. Maksudnya gimana? Yang terkemuka, yang terpandang, yang tinggi derajatnya. Al-alam. A'lam, A'lamul Azhar Asy-Syarif. Artinya apa? Gunung Al-Azhar Asy-Syarif, bukan. Tokoh-tokoh penting Al-Azhar Asy-Syarif, tokoh-tokoh besar. Arti aslinya adalah gunung. Alamun minal a'lam. Ada pertanyaan? Sudah sehat, Bos. Yang perlu diulang? Oke, kita lihat nih. Kita bilang adalah artinya apa? Penunjukan sebuah makna ya. Pertanyaannya, Ahmad kal bahri fil karom. Tasbihnya mana? Dalalahnya mana? Dalalah itu milik siapa? Dalalah itu milik siapa? Siapa yang yadul? Siapa yang yadul? Yang ngomong. Yang yadul adalah yang ngomong. Begitu saya ngomong Ahmad kal bahri bil karom, berarti saya sedang menunjukkan bahwasanya Ahmad seperti bahar. Dalalah sifat dari mutakalimnya. Berarti yang disebut sebagai tasbih adalah sifat mutakalimnya. Kalau pakai definisi ini. Oke ya. Tapi biasanya yang masyhur adalah arti kedua dari tasbih adalah bukan dalalahnya itu sendiri, tetapi tasbih adalah al-kalam ad-dal ala musyarakati amrin li amrin. Kalam yang menunjukkan adanya kesamaan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mana tasbihnya kalau dengan definisi yang kedua? Ya ini nih. Ini adalah tasbih itu sendiri karena Ahmad kal bahri fil karom adalah kalam dal ala musyarakati amrin li amrin. Berat tasbih itu digunakan kadang untuk arti ini, definisi ini, kadang digunakan untuk definisi ini. Dan ini yang masyhur. Jika kalian bilang Ahmad kal bahri fil karom tasbihun, jelas benar maksudnya adalah kalam ini adalah kalam yang menunjukkan musyarakati amrin li amrin. Dipahami ya?
Ini kan kalau bahasa Turos kalau nggak berabe. Karena dia akan bingung. Karena kita yang perlu diperhatikan adalah tasbih yutlaq ala syai'ain. Kadang dalalahnya itu sendiri yaitu sifat dari mutakallim. Kadang kalamnya itu sendiri. Itu ini. Jadi Ahmad kalau kita bilangnya dalalah berarti di sini di dalam kalam ini terdapat dalalah. Nah, dalalah itulah namanya tasbih. Kalau definisi pertama. Kalau yang kedua, enggak, kalam ini itu sendiri Ahmad Kalbari fil Qarab itu sendiri yang disebut sebagai tasbih karena dia adalah kalam yang menunjukkan musyarakati amrin li amrin di makna. Ada pertanyaan? Aman? Kenapa yang dijadikan definisi yang enggak masyhur? Iya. Karena mungkin melihat dari sisi tasbih itu kan bentuknya masdar. Maka didefinisikan lagi dengan masdar. Nanti seperti majaz juga seperti itu. Ada lagi? Contoh yang mau itu bahkan itu, nanti langsungnya dia keluar karena ada tasbihnya nggak ada. Karena ada tasbihnya nggak ada. Kenapa nggak cuma kayak Ahmad Bakar? Oke, bagus. Ini sama-sama tidak ada tasbih. Di sini tidak ada tasbih. Di sini tidak ada tasbih. Kenapa ini nggak dikira-kirakan ada tasbihnya misalnya? Kalau di sini tidak ada tasbih sama sekali. Kalau di sini ada tasbihnya muqaddarah. Boleh dengan jawaban itu. Kalau ini tidak ada sama sekali. Atau yang kedua lebih mudah adalah karena di sini dua-duanya torofat tasbihnya disebutkan, sedangkan di sini satu doang. Boleh dengan jawaban itu. Maka dia tidak disebut sebagai tasbih. Kalau di sini karena dua-duanya disebutkan, di sini satu doang. Atau dengan cara ada tasbih di sini muqaddarah, di sini tidak muqaddarah. Tidak ada sama sekali dan mungkin ada. Kalau di sini kita bilang ra'aitu kal bahri, enggak mungkin. Nah ini Ahmad kal bahri. Ada lagi? Oke, kita langsung ke pembahasan lanjutan. Ini nggak apa saya hapus ya. Ada beberapa hal di sini kita cek ya. Keserupaan sesuatu. Satu nih. Serupa dengan sesuatu yang lain. Serupa dalam hal apa? Dalam sebuah hal, sebuah makna. 3. Keserupaannya ditunjukkan oleh apa? Dengan ada atau kalimat tertentu. Maka rukun tasbih ada 4. Yang pertama, musyabbah yang diserupakan. Musyabbah bi yang di apa? Diserupai, yang dijadikan patokan keserupaan. Yang ketiga mana? Namanya wajhu asyabah. Kalian biasanya syibih ya. Boleh wajhu syibih tapi biasanya wajhu syabah. Kemudian yang keempat adalah adatu at-tashbih. Ini adalah 4. Ada kita sebut di sini sebagai apa? Torofani atau torofa. Diharakatin ya. Torofan atau torofa at-tashbih atau torofa at-tashbih. Nah, kita akan bahas tasbih melihat dari 4 hal ini. Pembagian tasbih akan kita bahas melalui 4 hal ini. Yang akan kita mulai melalui torofa at-tashbih. Di sini itu tasbih itu nanti isinya taksim. Walaupun sebenarnya di sini ada lagi nanti. Apa yang kurang kira-kira? Tasbih itu ada tujuannya nggak sih? Ada gunanya nggak sih? Gharad. Maka nanti sebenarnya ada gharadul tasbih. Ada yang memasukkannya ke dalam rukun, ada yang memasukkannya ini bukan rukun. Ini cuma dia yang dijaminin. Dan ini ada dia laisa dakhilan fit tasbih. Ada yang bilang begitu, ada yang memasukkannya ke dalam rukun. Kalau di sini rukun cuma 4 saja. Kalau 5 nanti rukun Islam. Rukun Islam berapa? 5. 1, 2, 3, 4.
Melihat nih pembagian pertama tasbih sudah dipahami ya. Melihat dari torofat tasbih, melihat dari yang diserupakan dan dari yang diserupai, tasbih dari sisi ini terbagi menjadi 4. Dilihat dari segi apakah dia bisa diindra atau tidak. Diindra bahasa Arabnya hissi atau mahsus. Kalau dijabarin atau dijatengin bagaimana? Mahsus itu apa? Pertama bisa dilihat, mubsor bisa dilihat. Terus mashmum bisa dicium. Ketiga malmus bisa diraba. Terus masmu bisa didengar. Terakhir bisa dirasa, madzuq. Yang dimaksud adalah ini 5 doang, karena indera luar ada 5 doang. Ini namanya hissi. Yang nggak bisa kayak giniin namanya akli atau ma'kul. Ini adalah yang bukan mubsor, masmu, malmus, masmu, madzuq, itu semuanya adalah masuk ke dalam kategori ini, yaitu akli atau ma'kul. Ini kita cek dulu. Oke, aman? Sampai sini dulu. Baru nanti kita akan masuk ke dalam contoh yang aneh sendiri. Berarti ini nanti akli makhluk gimana? Tidak masmu, tidak madu, tidak apa lagi? Mubsor, tidak malmus, tidak apa lagi apa? Masmu. Tidak seperti ini. Oke. Nah, melihat dari hal ini, apakah dia masuk atau tidak, maka torofat tasbih terbagi jadi 2. Ada kalanya kita mentasbih hissi bihissi. Musyabbahnya mahsus, musyabbah bihnya mahsus. Ada kalanya yang kedua tasbih akli atau ya akli biakli lah ya. Akli bi'akli. Yang ketiga mix. Gimana tuh? Tasbih hissi bi'akli. Harus jangan ini dulu. Akli bi'hissi dulu. Bi'hissi terlebih dahulu. Dengan tasbih hissi bi'akli. Ya. Kalau kepanasan nyalain aja. Berdiri tinggal lihat, nyalain aja kalau kepanasan. Gak usah malu-malu. Oke ya. Berarti ada hissi bihissi, akli bi'akli ila akhirih. Bro, kita menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu lebih kuat nggak sifatnya biasanya? Iya kan? Saya titip kalian, tolong belikan saya tas warna hitam. Banyak banget tas warna hitam. Yang kayak gimana? Nih. Kayak gini nih. Kenapa yang kayak gini tuh kenapa saya tunjuk kayak gini? Karena ini lebih dilihat, lebih jelas ketimbang saya cuma bilang tas hitam dong. Kayak gimana? Kayak gini. Maka biasanya musyabbah bihi adalah sesuatu yang lebih jelas. Dijelaskan di situ aqwa fi wajhi syabah. Musyabbah bihi biasanya aqwa fi wajhi syabah. Oke, kita ambil salah satunya aja ya. Atau satu persatu. Barangkali kalian ini. Yo, satu persatu. Yang sama dari masmum, dari segi masmum dulu. Karena itu di situ urutannya gitu ya. Walaupun saya kotaknya agak beres nih karena urutannya kayak gitu. Gimana?
Apa seperti apa Masmu? Misalnya, nakhatuka mithlu al-mis. Nakha wa nakha. Apa nakha? Kalau dalam buku turas artinya bau mulut. Bau mulutmu seperti misik kasturi. Misik dicium, bau mulut juga dicium. Oke ya? Contoh Mas. Mas Mom. Ada lagi? Oke, contoh yang kedua. Yang madu. Apa? Ayo. Hada ta'am mithlul asal. Sama-sama apa? Manis. Kalau ini misalnya sama-sama wangi karena habis gosokkan gigi, close up. Ini nanti kena endorse. Masmum kan? Ini masmum, ini madu. Muksor. Yang bisa dilihat bagaimana contohnya? Ya Allah. Hada al-mabna mithlul masjid. Bangunan ini kayak masjid, ternyata gereja. Mana dia bangunan Moskow ya di apa? Di Rusia kan ada yang kayak masjid pakai kubah tuh. Hadzal mabna mithlul masjid atau ka masjid pakai kaf juga boleh. Kalau yang malmus dari segi malmus apa? Jilduka mithlul harir. Lembut. Bukan terbuat dari ulat. Harir kan terbuat dari ulat ya? Enggak, tapi lembut. Yang terbuat dari ulat jilidnya kuntilanak. Masmu sautuka mithlul hams. Ayo bisik-bisik. Suaramu kecil banget, saya lagi bisik. Oke, ini semuanya adalah hissi bil hissi. Mana hissi? Ini maksus. Dengan jenis seragamnya. Berarti ini tasbihu hissin, hissiyin, bil hissiyin. Hissi yang pertama ini musyabbah. Tasbihul musyabbah bil musyabbah bihi yang hissi. Ada pertanyaan? Easy, lewat guys. Kalian tinggal mikir doang. Yo, kira-kira yang akli apa guys? Ini bagus banget tasbihnya di sini biasanya. Kira-kira apa tar? Akli. Kira-kira apa? Ya, di buku apa di buku? Al-ilmu kan? Nice. Al-ilmu kal-hayah. Baik, syairnya kan masyhur banget ya. Apa namanya? Fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Al-ilmu kal-hayah. Pertanyaannya, ilmu bisa dilihat? Yung? Bisa dirasa? Bisa didengar? Enggak. Ini adalah berarti masuk ke kategori akli. Diserupakan dengan apa? Hayah juga nggak bisa dilihat. Yang dilihat orangnya yang punya sifat itu. Kira-kira kesamaannya dalam hal apa? Hah? Sama-sama apa? Menurut kalian? Berharga. Sama-sama menjadi sumber pengetahuan. Ilmu di sini yang diartikan biasanya adalah malakah. Malakah yang dimiliki orang akhirnya mampu menjadikannya mengetahui segala macam hal yang berkaitan dengan malakah itu. Malakatul ilm, aifil idrok. Tanpa kehidupan orang nggak bisa ngerti. Hidup membuat orang ngerti. Ilmu membuat orang ngerti. Tapi bagus banget di sini, sekedar ngerti doang. Kalau kita serupakan dari segi ngerti. Ngerti itu bisa jadi melakukan apa enggak? Ngerti bisa jadi ngelakuin enggak? Kamu ngerti apa otomatis ngelakuin? Enggak ya? Maka ilmu nanti
nggak bisa dengan sendirinya membuat orang mulia banget. Dia menjadikan orang mulia, benar, tapi nggak menjadikan dia mulia banget. Karena nggak setiap ilmu akan diamalkan oleh seseorang. Oke, ala ilmu kal haya, akli. Oke ya, akli dan akli. Ilmu itu seperti kehidupan. Sama-sama apa kira-kira? Sama-sama menjadi penyebab untuk bisa mengetahui banyak hal. Nah, ilmu kan pengetahuan, enggak? Ilmu di sini adalah pengetahuan yang kuat. Pengetahuan yang kuat yang dimiliki orang. Kamu punya malakah dalam ilmu matematik. Ada kasus soal yang belum dipecahkan. Gara-gara punya malakah itu, kamu bisa menyelesaikan permasalahan itu. Berarti malakah yang ada di diri kamu menjadi penyebab kamu bisa mengetahui soal yang belum dikerjakan. Kamu punya malakah fikih. Kamu cuma tahu 1000 masalah. Tiba-tiba ada orang datang membawa masalah 1001, 1002, 1003. Tapi dengan malakah itu kamu akhirnya bisa mengetahui hukum itu. Kenapa harus diartikan malakah? Karena kalau diartikan pengetahuan itu sendiri nanti sama dong. Masa wajib musyabah dengan musyabahnya sama? Maka di sini biasanya diartikan sebagai malakah yang mana dia menjadi sebab pengetahuan yang baru yang belum dia miliki. Oke, tasbih akli bihissi. Jelas dong. Sesuatu akli, manusia pertama kali tahu sesuatu yang akli, sesuatu yang tidak terlihat, tidak terindra, atau sesuatu yang terindra. Pertama kali orang ngerti, kalau dibilang panas, orang nggak ngerti panas kayak gimana sampai kemudian memegang api. Iya nggak sih? Orang nggak ngerti manis kayak gimana sampai kemudian dia makan gula. Berarti mengetahui sesuatu itu awal mulanya adalah hissi. Para ulama menjelaskan hissi itu adalah cinta pertamanya manusia. Makanya ketika mentasbih, akli itu adalah sesuatu yang nanti next level. Biasanya orang yang sudah tamis baru ngerti, oh ayah lebih tua daripada saya dan lain-lain. Nah, akli agar lebih mudah dipahami, maka dia harus diserupakan dengan yang hissi. Maka contohnya yang paling gampang apa biasanya? Ala ilmu mencontek kan nurun yang mencontek. Krik. Lanjut. Garilah, sorry. Al-ilmu kanur. Dalam hal apa? Kira-kira al-ilmu kanur dalam hal apa kalau di sini kira-kira? Kesamaannya apa? Ihda. Ihda itu memberi hadiah. Hah? Pilih tidak atau hidayah? Pilih tidak. Atau pilih hidayah boleh. Ala tidak maksudnya dijadikan petunjuk atau hidayah memberi petunjuk. Gimana? Nur itu apa sih menurut kalian nur? Cahaya itu mubsor apa enggak? Berarti dia hissi. Dia akli. Dia hissi. Ilmu kayak gimana sih? Kayak cahaya. Makanya kalian belajar biar mendapatkan cahaya. Gimana tuh penjelasannya? Kita lihat cek. Kamu ngerti bahwasanya berbohong dosa, tidak puasa dosa, tidak maling dosa, sholat wajib. Gara-gara kamu ngerti, akhirnya kamu tahu mana yang benar, mana yang salah. Ibaratkan begini, kamu pulang dari asyir jam 2 malam. Pulang dari asyir jam 2 malam, naiknya Tremco ke arah Ramsis. Ternyata Darosah sudah gelap banget. Kalau gelap, kamu tahu nggak ini Darbu Dalil, apa Darbul Ahmar, apa Batniyah? Nggak ngerti. Begitu ada cahaya, kamu ngerti jalan. Oh, ini ke Darbul Dalil, ini ke Darbul Ahmar, ini ke Batniyah, ini ke bla 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 bla. Gara-gara ada cahaya. Begitu juga ilmu, kamu mengerti, akhirnya ngerti, oh ini yang benar, ini yang salah. Pertanyaannya, ngerti benar salah, mesti ngamalin apa enggak? Kan kamu ada kalau orang nggak beres kan? Saya tahu sih ini kan aslan, tapi saya pengen nyoba ke kiri lah. Ternyata salah jalan, iya kan? Kamu, saya tahu di sini yang benar nih. Jadi kayak gitu. Kalau ininya agak-agak nggak beres kan gitu. Entah karena penasaran, entah karena nggak beres, macam-macam.
Makanya ini bener banget, ilmu kan bener banget. Pertanyaannya, apakah berarti ilmu itu tidak baik, tidak mulia? Mulia, brother, tapi nggak cukup dengan ilmu saja. Makanya biasanya kita harus belajar juga ilmu praktek. Karena ayatnya hadisnya bilang apa? Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa wahdan. Makanya ilmu itu penting, benar, ilmu penting. Tetapi harus ada prakteknya, harus ada yang mengontrol. Biasanya namanya ilmu tazkiyah. Ilmu tazkiyatun nafsi. Karena biasanya kalau orang ilmu doang jadinya fasik misalnya. Pertanyaannya, apakah fasik ilmu doang nggak penting? Penting, brother. Terus jangan lantas kemudian kalian biasa beralasan al adabu muqaddamun ala ilmi. Jadi alasan akhirnya ilmu-ilmu kayak gini kalian nggak pernah bisa baca misalnya sendiri. Lebih yang penting akhlak lah. Akhirnya ilmu kayak gini ditinggalkan. Enggak, ilmu tetap penting, tetapi dia nggak bisa berdiri sendiri agar menjadi keutuhan yang lain. Sebenarnya jalan tadi, cuma saya megangnya sulit karena saya megang ini kan tadi soalnya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa lah. Biar nanti saya dicatat oleh malaikat sih udah berteriak-teriak ya malaikatnya. Oke. Aman ini? Ilmu masih bingung apa sih ilmu? Kan nur. I pilih tidak. Aman sampai sini? Terakhir. Hisi ini kan sudah jelas. Malah diserupakan dengan akli. Masuk akal nggak kira-kira? Enggak, maka ini adalah tasbih yang jarang banget. Karena harusnya yang musyabbah bihi yang lebih jelas. Akli sama hisi. Yang lebih jelas yang mana? Yang hisi dong, malah hisi dijadikan musyabbah. Iya kan? Nah ini biasanya tujuannya adalah ketika dia itu ingin mubalaghah. Sebagaimana di sini nih, caranya begini. Harusnya begini. Akhlakul muslim mithlu al-utur. Akhlak seorang muslim seperti wewangian, harum. Harum itu maksudnya adalah enak didengar, atau kalau di sini enak di dalam hati. Bagaimana kita melihat orang yang berakhlak itu melihatnya enak banget. Mithlul utur. Akhlak tuh akli apa hisi? Akli. Karena akhlak itu sifat. Mithlul utur hisi, masmum. Kita pengen balik. Enggak. Ada orang baiknya baik banget. Dia yang disakiti, dia yang ngasih duit. Dia yang sakit, dia yang jenguk, bukan yang dijenguk. Tapi kadang baik banget sama bodoh beda tipis ya. Cewek kan gitu ya. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, aku tak peduli. Di mana ada kita seperti ini. Ini pun kalau namanya kita lagi. Kadang baik sama bodoh beda tipis. Coba kita cek. Enggak, orang itu baik banget. Akhirnya sih nggak bisa mau bilang akhlakul muslim itu enggak. Justru Allah itu mithlu khuluqihi. Balik. Justru minyak wangilah yang harumnya seperti akhlaknya sebulan. Bisa yang menunjukkan bahwasanya akhlaknya sebulan itu harum banget. Nah, ini biasanya ini untuk mubalaghah. Namanya tasbihnya adalah tasbih makanan dari Tajikistan. Namanya apa? Tasbih maklub. Makanan maklub, ada yang tahu nggak makanan maklub? Yang pancinya biasanya dibalik, pak, terus keluarin nasi. Maklub. Tasbih maklub. Ada yang mau ditanyakan? Ini dilihat dari ta'arufat tasbihnya ada 4 macam tasbih. Ada pertanyaan? Cukup ya, silakan catat. Begitu kita langsung masuk ke pembagian yang lain. Bagian atas ya bisa dihapus ya. Ini kita kalau baca doang kemudian pas khatam apa. Ini kan sih nggak mau. Oke, ada kasus aneh. Apakah dia termasuk hissi? Apakah dia termasuk akli? Ini kasus aneh banget.
Kita tuliskan bait syairnya. Aduh, ada video lagi nggak Yusuf ya? Itu. Oh, bisa tidak. Banget saya gambar. Ayat tuh nih. Wal mashrafiyyu mudaji'i. Mudaji'. Wa masnunatun zurqun ka'anyab awwali. Oke. Ada pertanyaan? Jadi foto sama kalau punya syarahnya, di syarahnya juga ada, cuma ini lebih bergambar aja, berwarna. Kalian kalau sudah bisa baca kitab, langkah yang kedua, karena kitab itu terkadang tidak digunakan bagan, nggak ada bagan, nggak ada tasjir. Biar informasi yang ada di buku melekat, kalian buat sendiri menjadi bagan. Maka kalian pas nanti baca lagi lebih enak. Oh maksudnya begini, oh maksudnya begini. Nggak cuma ditulis ini 1, ini 2, ini 3. Oke, jadi silakan bikin bagan tersendiri. Sama satunya adalah kasus ini dan apa? Wa ka'anna muhmarras syaqi idza tasawwa fa. Oh kayak gini baiknya. Idza tasawwaba atau tasa'ada a'lamu yaqutin nusyir na'ala rimahin min jabarja. Alam ya puting Mesir. Kayak gini enggak ya? Kemungkinannya saya ingat saya syakiknya di sini. Ya baitnya bait mudawar. Maka enam marwat syakik. Oke, kemungkinannya begini. Idza tasawwa ba'au tasa'ada. Tasa'ad min jabarja disukun. Ini ala rimahin min jabar. Oke. Kita coba dia hissi apa enggak. Kita lihat kasusnya ya. Imrul Qais. Kalau kalian mendengar kata Imrul Qais itu bukan Majnun Laila, tapi itu orang jahiliyah. Majnun Laila itu di masa Islam. Ayat tuluni. Masa iya dia bisa membunuh saya? Hamzahnya dalil istifham ingkari. Ingkari takdibi. Masa iya dia bisa membunuh saya? Enggak mungkin. Kenapa? Wal masyrafiyyu mudaji'i. Mana mudaji'? Bersandingan dengan saya di samping saya. Wal masyrafi itu pedang, saif yang berasal dari masyarif Yaman. Saif yang berasal dari masyarif Yaman. Masyarif Yaman itu daerah di Yaman namanya masyarif karena dia dekat dengan daerah lain. Wal masyrafi, sedangkan pedang masyrafi itu berada di sanding saya. Nggak mungkin dia mendekat saya tebas balik. Maka apa mungkin dia membunuh saya? Nggak mungkin karena ada pedang di samping saya. Selain pedang ada apa lagi? Wa masnunatun. Masnunah ay rumah. Dan ada tombak. Zurkun, yang kalau zurkun secara arti apa artinya? Biru, jamak dari azraq. Yang dimaksud adalah pedang, tombak yang mengkilap, sangat tajam. Mengkilap itu biasanya menunjukkan bahwasanya dia sangat tajam. Bersama dengan saya ada pedang dan tombak yang sangat tajam. Tombaknya seperti apa?
Ka'anyabi, sorry gue kayak gini. Ka'anyabi awal. Anyab apa anyab? Taring. Awal jamaah dari gaul. Ada yang bilang gaul, ada yang bilang gaul. Gaul, Tokyo gaul ya. Gaul, gaul. Gaul itu nanti kita akan cek. Anyab berarti apa? Taring. Jamaah dari jamaah dari apa? Nahun. Dia adalah taring. Jamaah darinya. Pertanyaannya, misalnya begini. Kadang kita waktu kecil untuk nakut-nakuti anak kecil biar nggak ke tempat tertentu, kita kan bilang di situ nanti ada setan, rambut panjang, giginya begini, warnanya begini. Misalnya kita bilang ada buta hijau tuh. Ada orang setan, rambutnya begini, kukunya panjang-panjang. Pertanyaannya, ada nggak setan yang bentuknya persis yang diceritain orang-orang misalnya namanya buta hijau? Kalau tidak ada, itu berarti hayalan saja. Tapi kalau seandainya ada orang paranormal pernah melihat ada makhluk yang seperti itu, berarti mungkin ada. Tapi kalau itu sekedar hanya hal yang dijadikan untuk menakut-nakuti orang, itu maka namanya adalah wahmi. Tidak ada kenyataannya. Gaul itu adalah semacam itu. Makhluk yang dijadikan untuk menakut-nakuti orang. Makhluk yang dibuat-buat, yang direkayasa oleh orang-orang Arab untuk menakut-nakuti anak kecil atau menakut-nakuti orang, namanya gaul. Maujud apa enggak berarti? Enggak. Maka dia wahmi. Wahmi itu artinya tidak ada dalam kenyataan. Dia adanya di wahm doang. Pertanyaannya, berarti di sini dia masnuna akli apa hissi? Hissi. Ininya wahmi. Wahmi masuk kategori hissi atau akli atau ada pembagian yang lain wahmi sendiri? Masuknya nanti kepada akli. Gimana caranya? Maka kita harus mendefinisikan akli itu apa. Kita cek, maka harus kita definisikan. Biar dia masuk, biar wahmi itu masuk ke sini. Wahmi itu nanti masuk ke sini wahmi. Wahmi akan masuk ke sini. Gimana cara mendefinisikannya? Maka dia al-mudraku huwa ri alladzi la yudraku huwa au maddatuhu bil hawas al-khams. Ilm yudraku bil hawas, hawas itu artinya indra ya. Yudraku bil hawas al-khams enggak. Berarti dia la yudraku huwa. Ini tadi yang diserupakan apa? Anyab itu bahasa taring. Taring daripada gaul. Taring daripada makhluk apa sih maksudnya? Setan gaul lah gitu boleh. Berarti apa nih? Bersama saya ada tombak yang mengkilap seperti taringnya gaul. Dari dalam hal apa? Sama-sama tajam. Sama-sama tajam. Taring gaul. Dia bukan gaulnya saja, tetapi taring yang dimiliki oleh gaul. Madahnya itu satu misalnya taringnya bisa diketahui dengan indera kelima indera apa enggak? Gak bisa. Kenapa? Karena dia tidak ada dalam kenyataan. Anyabnya ada nggak? Orang gaulnya aja nggak ada, apalagi anyabnya. Maka di sini ada tubuh la yudrok bil hawas al-khamsah. Al-khams, sorry. Karena hawas jamak dari hassa. Al-hawas al-khams. Jadi dia masuk nanti dengan kata-kata tidak cuma alladzi la yudroku bil his, enggak, harus ada au maddatuhunya. Karena dia maddahnya juga la yudrok. Biar lebih jelas kita masuk ke sini nanti. Kita masuk yang ke an-namuh martab. Oke, berarti kita ulangi lagi. Maka ada sesuatu yang wahmi. Wahmi itu kalau ditanya apa?
Ma la wujudalahu, yang tidak ada wujudnya sama sekali. Dia hanya ada fil wahmil mutawahhim. Dia akan masuk ke dalam kategori akli. Ada pertanyaan? Oke, lanjut ke sini. Sudah? Perlu diulangi ini? Sudah ya, ini ya. Ini musyabbahnya. Ini musyabbah bihinya. Isi dan wahmi. Masuknya mana berarti? Wahmi masuknya ke akli. Berarti isi bilang akli. Ini nih. Wa ka'anna muhmarras syaqiqi. Muhmarras syaqiqi ada yang tahu bunga apa? Muhmarras syaqiqi sejenis bunga mawar. Syaqiq itu namanya syaqaiq Nu'man. Bunga berwarna merah, kayak mawar. Bunga syaqaiq Nu'man yang berwarna merah, muhmar. Idza tasawwaba, apabila bergoyang ke atas, tasawwaba bergoyang ke bawah, mala ila asfal, atau tasa'ad, atau bergoyang ke atas. Maksudnya apabila tergoyang-goyang oleh angin. Kamu bayangin muhmarras syaqiq idza tasawwab atau tasa'ad. Nih, bunga syaqiq. Dia ketika tergoyang-goyang angin. Ini yang biru, kamu bayangkan ini warnanya hijau ya. Karena kan tangkainya warnanya hijau. Tergoyang-goyang angin, gimana angin? Oke ya. Seperti apa? A'lam jangan dari alam. Dalam konteks ini bukan artinya gunung, tetapi adalah bendera. Seperti bendera. Kita tulis, gambarkan bendera dulu. Bendera Christian flag gimana? Nah, seperti bendera. Nah, seperti bendera. Benderanya yakutin. Bendera yang terbuat dari yakut. Ada yang tahu yakut bahasa Inggrisnya? Batu jade. Jade apa nih ya? Ruby, batu ruby. Batu berlian yang berwarna merah. A'lam, bendera, tetapi terbuat dari ruby, bukan yuzong. Astagfirullah. Misalnya ini kalian terbuat daripada ruby. Nusirna yang dibentangkan ala rimah di atas tongkat-tongkat, tombak-tombak. Tombaknya terbuat dari zabarjad. Zabarjad itu sejenis jamrud lah, permata yang warna hijau. Mirip apa enggak? Dalam bayangan itu mereka menyerupakannya kayak gitu. Ini bunga-bunga itu seperti apa? Seperti bendera-bendera yang terbuat dari yakut, yang dipasang di atas kayu atau tiang yang terbuat dari zabarjad. Kesamaannya dalam hal apa? Sama-sama warna merah ditopang oleh sesuatu yang berwarna hijau. Nanti wajib syabahnya adalah murakkab. Pertanyaannya nih, ditanya, kalian pernah nggak melihat a'lam bendera terbuat dari, ada nggak di dunia ini bendera terbuat daripada ruby, kemudian kayunya, tiangnya terbuat dari zabarjad? Ada nggak di dunia? Pernah lihat atau enggak? Nggak ada. Berarti al-murakkab ini, bentuk ini ghairu maujud. Pertanyaannya, ininya sendiri, alamnya, alam, terus yakut kalau tanpa ditarkib, kemudian rima, kemudian zabarjad. Ada nggak di dunia zabarjad? Rima ada nggak? Alam ada nggak? Yakut ada. Tapi kalau digabungin jadi satu, jadi bentuk kayak gini, nggak ada di dunia. Maka kita perlu definisikan bagaimana. Ini kira-kira namanya apa? Ini namanya khayali. Hal ini namanya khayali. Ini namanya khayali. Berarti ini contoh tasbihu hissi bil khayali. Kalau ini wahmi karena nggak ada sama sekali
ininya nggak ada, apalagi aniyabnya. Kalau ini bentuk murokabnya nggak ada, tetapi madahnya yang menyusun bentuk itu ada kalau dijual terpisah. Namanya khoyali. Khoyali masuk ke dalam hisi. Biar masuk ke dalam hisi, gimana cara mendefinisikannya? Kata tadi itu. Maka hisi adalah alladzi yudroku huwa. Itu seperti dianya itu sendiri ini mudrok bil his bil hawas al khamsah. Au maddatuhu. Kata-kata au maddatuhu agar masukkan apa? Agar memasukkan si khoyali. Au maddatuhu bil hawas al khams. Selesai. Berarti nanti ada kasus yang aneh, yaitu khayali dan wahmi. Wahmi masuk ke akli, ayat khayali masuk ke hissi. Oke. Ini kita baca. Ada pertanyaan? Kalau misalnya disamakan setan sama jin itu berarti nanti maksudnya gitu. Kalau setan sama jin tergantung. Dia kan bisa dilihat ya bagi orang tertentu. Kalau dia maujud apa enggak, pertanyaannya. Kalau maujudnya mahsus apa enggak? Kalau mahsus maksudnya dalam visi. Kalau ini tadi wahmi, gaul itu dalam konteks yang tadi, bukan lagi jelasin jin, bukan, tapi makhluk ciptaan orang. Kayak kita kalau lagi nakut-nakutin, nyiptain makhluk sendiri misalnya, telinganya apa, kepalanya apa, tapi itu dalam pikiran kita doang, nggak ada dalam bentuk nyatanya. Kalau memang jin mah ada jin. Makanya beberapa ulama nanti contoh wahmi itu adalah ayat tol'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Ada pohon di neraka yaitu zakum. Tola'uha, tola itu adalah nanti kuncupnya seperti kepalanya setan. Beberapa ulama mengkategorikan ke dalam wahmi. Ru'usus syayatin itu wahmi, sesuatu yang tidak ada sama sekali. Dikomentari dong sama beberapa ulama nanti. Setan ada, brother. Karena ini sudah diisbat di Al-Qur'an. Memasukkannya ke dalam kategori wahmi tidak tepat. Biasanya di buku-buku modern akan bilang enggak itu enggak masuk ke wahmi karena syayatin benar-benar ada. Beda sama gaul. Kalau gaul enggak ada sama sekali, itu cuma rekayasa dalam bayangannya orang-orang Arab untuk nakut-nakuti orang. Ada pertanyaan? Tasbih itu isinya adalah taksim. Saya akan jelasin kalian taksim terus, gambar terus kayak gini, makanya agak lama titik lah. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Ada pertanyaan? Aman ya? Faidahnya nanti ada tujuan tasbih ngapain sih, biar kalian nanti tahu analogi itu ngapain sih, untuk apa sih, biar kalian bisa jawab. Oh, Mbak siapa tuh yang di Malaka Project katanya analoginya cacat, kan ya? Iya, cita siapa itu analogi. Ini analogi juga belajar di tasbih. Bagaimana kriterianya dalam bahasa Arab. Karena setiap tempat punya tasbihnya sendiri. Di orang Arab tuh dulu banget menyerupai orang kalau ada yang setia kayak anjay katanya. Atau kalbi. Tapi sekarang gak relate. Kalbi dari segi apa ya? Kurang ajar. Atau suka gonggong. Cocok, gak relate. Karena setiap tempat punya karakteristik sendiri-sendiri. Kalau kalian bayangin, perempuan diserupakan dengan sapi liar, bakar wahsh. Gak relate banget kalian pasti.
Pas kalau rusak masih mending. Saya melihat rusak bersama bergerombolan. Maksudnya saya melihat banat-banat. Rusak. Kenapa? Karena matanya elok, lehernya ramping, badannya ramping, bagus lah, mulus lah kulitnya juga. Itu rusak. Tapi kalau bakor wahsi gimana? Apanya? Gak relate. Kalau kita kan serupanya apa? Bidadari. Walaupun bidadari juga kita nggak pernah lihat kan? Kan malah bidadari ada sih di rumah ya. Orang tua kan. Wah, apaan sih kan? Kuku banget. Lanjut. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. Al-babul awwalu at-tashbihu. Tashbihuna dalalatun ala ishtirak disukun ala ishtirak amrayni fi ma'nan bi alatin atak. Ini kan atak titan ya. Tashbihuna mubtada nih. Tashbihuna adalah mubtada. Dalalatun ala ishtiraki amrayni fi ma'nan bi alah. Cuma kata bi alah doang. Wawu tadi kita juga jelasin sebagai alat. Kata istaroka juga alat. Maka alatnya di sini kurang spesifik. Wahai penulis matan, kamu bikin definisi tapi kok nggak spesifik? Nggak apa-apa, karena ini bentuknya nadom. Orang sudah mafhum yang dimaksud alat adalah bil kafi wa nahwihi. Iya, karena kan dilihat kayak gitu. Karena ini kan kalau orang nggak ada syarahnya, coba kamu tiba-tiba belajar matan doang. Rata-rata di ini apa? Rata-rata di murutannya itu matan doang, yang jelasin ya gurunya nanti. Gimana sih kalau kamu baca sendiri? Nggak paham nanti kalau tidak dijelaskan. Bialatin yang sudah maksuso, sudah masyhuro, indal balagiyyin, yaitu al-kaf wa nahwihi. Ataka di situ sebagai hal daripada tasybihuna. Dia pelengkap doang, pelengkap. Tasbih adalah dalalah bla bla bla. Dia akan mendatangimu itu sebagai pelengkap bait. Arkannya ada berapa? Arkanuhu arba'atun wajhun ada. Pertama wajhun, wajhu syabah. Yang kedua adatut tasbih. Wa tarafahu fattabi' sublan najah. Ada yang sublan huda, ada yang sublan najah. Banyak disukun karena ini. Beberapa saya melihat dia watorofahu disukun tornya, tapi menurut saya lebih pas dengan di fathain. Watorofahu fattabi' sublan najah, justru lebih pas di fathahkan bukan disukun. Torofa apa tadi? Musyabah dan musyabah bihi. Fattabi' ikutilah jalan kebenaran dengan memahami hal ini maksudnya. Lanjut. Faslun wa hissiyani minhu tarafan disukun. Aslinya di mana susun aslinya? Faslun wa tarafani minhu hissiyan. Hissiyan khabar muqaddam, at-tarafan jadi mubtada muakhar. Fasl at-tarafan ada kalanya dua-duanya hissi yang sudah kita jelaskan. Aidon wa aqliyan. Aidon ini milik aqliyan. Wa aqliyani aidon. Aslinya mau bilang begitu. Berarti ada kalanya hissiyan tashbihu hissi bi hissi sudah saya tuliskan. Wa aqliyan tashbihu aqli bi aqli au mukhtalifan atau oplosan. Itu satu aqli, satu hissi, satu hissi, satu aqli. Sudah. Baitnya cuma segitu doang tapi contohnya banyak banget. Wahmi gimana masuknya? Wahmi masuknya ke aqli, khayali masuknya ke hissi. Anak syariah tingkat 3 belajarin atau tingkat 4 ya anak syariah ya. Kalau anak usuludin tingkat 2. Anak lughah tingkat 3. Lanjut. Wal wajhu ma yashtarikani fihi wa dakhilan wa kharijatul fihi wa kharijun wasfun haqiqiyun jala bihissin aw aqlin wa nisbiyin tala. Oke, kita langsung masuk selanjutnya karena wajh tarafani, tarafat tasbih sudah dijelaskan. Kita masuk ke wajhus syabahnya. Padahal seharusnya lebih enak lagi kita bahas tentang murakkab dulu, mufrad dulu. Tapi nggak apa-apa, kita ngikutin bait aja biar saya juga ngerapihinnya nggak terlalu ini. Belum ngerapin bang. Kita pindah dulu ke al-wajhu ma yashtarikani fihi. Bisa saya hapus ini.
Ada yang mau ditanyakan? Perlu saya jelasin ulang? Ya, nggak ada. Hapus. Wajhu asyabah dakhil ada kalanya kharij. Kharij ada kalanya hakiki, ada kalanya idhofi. Hakiki ada kalanya hissi, ada kalanya akli. Taksim doang. Di sini beliau taksim doang. Nah, apa bagus. Latih kita ternyata taksim itu banyak, melihat dari banyak segi. Buat bisa apa dulu pertanyaannya? Ma yashtarikani fihi. Ma yashtarikani. Yashtarikani siapa? Musyabah dan musyabah bihi. Berarti sifat yang sama-sama dimiliki. Yashtarikani sama-sama dimiliki, boleh. Sifat yang sama-sama dimiliki oleh musyabah dan musyabah bihi, itu disebut sebagai wajhu asyabah. Wah, ini sebenarnya ada tambahan lagi harusnya. Hakiki, idhofi, harusnya ada tambahan lagi menurut saya sih. Takhyili. Apa di sini kita taruhnya? Kalian tahu apa yang disebut sebagai dakhil? Dalam ilmu mantik ada yang namanya dakhil dan kharij. Dalam kuliah Homs. Dakhil apa? Termasuk daripada dakhil yang masuk dalam mahiyah apa? Jinsun dan fasal. Jinsun dan fasal. Kalau kharij? Arad lah ya. Jadi maksudnya dia bukan jinsun, bukan apa? Fasal. Ada yang sifat yang melekat, ada yang tidak melekat. Jadi di sini yang dimaksud adalah jinsun, wa faslun. Kok faslun sih? Ya benar ya. Jinsun, faslun. Oke. Tapi di sini masuk juga di dalamnya nau. Ala boleh gimana contohnya? Wajhu syabah yang dia masuk ke dalam dakhilun fil musyabbah. Maksud dakhil berarti apa? Dakhil fil musyabbah dan wal musyabbah bihi. Seperti ada pakaian. Ada pakaian. Dua-duanya sama-sama terbuat daripada katun. Produknya mesti harus terbuat dari katun. Mau tidak mau, kita kalau mau mendefinisikan ini bagaimana? Adalah misalnya libasun min katan. Katan sama katun beda ya. Kalau katun kuten, kalau katan. Kalau ada dua, saya bilang nih, baju ini mirip dengan baju ini, sama-sama terbuat dari katan. Katan itu misalnya nanti jeansnya atau faselnya. Berarti kesamaannya dalam hal apa? Dalam hal bahannya. Oke, kesamaan dalam segi pembuatan dari bahannya. Maka ini termasuk tasbih yang wajhu syabahnya dakhilun fil musyabbah wal musyabbah bihi. Contohnya adalah terbuatnya dari apa. Tapi kalau kharij apanya? Ya udah sifat, gampangnya sifat aja deh. Kalau kharij itu dia sifat yang bukan masuk ke dalam mahiyahnya. Bukan sudah ada. Saya langsung hilang fokus kalau ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya la ilaha illallah.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada kalanya wajh syabah ini lihat wajh syabah. Ada kalanya wajh syabahnya dakhil, yaitu dia jins fasl atau nau. Dalam contoh ini ketika kita bilang baju ini seperti baju itu, sama-sama terbuat dari katan. Beberapa ulama mencontohkannya ini katan itu adalah jinsun min dari kali libas jenisnya. Maka dia wajh syabah dakhilun fi hadzal taub wa dakhilun fi hadzal dakhil, karena dia merupakan jins. Contoh yang hakiki kharij, yang kedua kharij, dia bukan jins fasal nau, dia adalah kharij. Walaupun sebenarnya mungkin bisa ditaktik lagi ya, bisa pengen memperkenalkan kalian alamnya beliau yang dimaksud, karena beliau bilang ada dakhilan au kharijan. Kharijan ada kalanya hakiki, ada kalanya idhofi. Saya tambahkan sendiri takhili, dan contohnya juga sama idhofi tapi dilihat dari segi yang berbeda. Kita cek dulu. Khod, pipi itu seperti bunga mawar. Sama-sama apa? Sama merah. Pertanyaannya, apakah mesti pipi merah? Iya kan? Mawar, apakah mesti merah? Nah, ternyata nanti ada mawar yang warnanya kuning. Berarti humroh adalah bukan bagian inti daripada khod dan wardah, yang bunyinya gitulah. Maka disebut sebagai kharij. Dia kharijun anil ward, dia kharijun anil khod. Kharij. Dan dia bentuknya apa? Hissi. Ahmad, manusia. Kalau didefinisikan apa? Ahmad adalah insanun yang bla 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 bla. Asad apa? Asad adalah hayawanun muftaris misalnya. Ahmad serupa dengan Asad dalam hal keberanian. Keberanian tidak masuk laisa dakhilan fi mahiyah Ahmad wala dakhilan fi mahiyati Asad. Berarti dia kharij. Syaja'ah bisa dilihat, bisa dicium, bisa diraba, enggak, maka dia masuk ke akli. Oke? Lanjut. Tetapi sifat syaja'ah ini kan melekat pada diri Ahmad ya. Walaupun dia kharij, tapi dia menempel di diri Ahmad dan menempel di Asad. Umroh menempel di warid dan menempel di khod. Coba kita cek di sini. Idhofi itu enggak. Idhofi itu artinya dia laisa amron, bukan sesuatu yang menempel begitu saja menetap di sana. Laisa mutaqarriron. Para ulama nyebutnya laisa mutaqarriron fi dzat, tidak menempel pada zat, tetapi dia bergelantungan di antara dua zat. Gimana tuh? Fi izalatil hijab. Gimana tuh nih? Izalah. Hujjah kasyams. Saya kalau ada matahari, kita melihat terang nggak? Bisa melihat jalan nggak? Bisa melihat sesuatu dengan terang. Kalau ada hujjah yang jelas, kita akan memahami yang dikasih hujjah nggak? Kalau ada hujjah dengan jelas, misalnya, kamu kenapa sholat wajib?
Karena Allah memerintahkan. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Kamu dikasih argumentasi yang jelas, akhirnya statement itu bisa dipahami. Sebagaimana matahari itu bisa menjadikan kita paham, hujjah juga membuat kita paham. Sama-sama bisa menghilangkan hijab. Pertanyaannya, matahari bisa menghilangkan misalnya nanti awan. Hujjah menghilangkan ketidakpahaman, menghilangkan kebodohan. Ini lihat, izalah harus ada hijabnya, harus ada sesuatu yang dimuzal, harus ada sesuatu yang dihilangkan. Kemudian, karena ini kan kita bilang sama-sama apa? Sama-sama bisa menyingkap sesuatu. Menyingkap tabir itu bagi matahari, itu menyingkap awan. Matahari kalau terang banget, awan akan tersingkap. Sedangkan hujjah yang tersingkap apa? Kebodohan. Hujjah dia tuzilu al-khofa fil madlul atau tuzilu al-jahl. Sedangkan syams tuzilu al-hijab atau di sini misalnya as-sahab, menghilangkan awan-awan itu sehingga terang. Oke, berarti ada dua sisi. Izalah itu tidak menempel pada sesuatu. Tidak hanya kita cuma bilang fil izalah, enggak. Ai fi izalatil hujjah lil apa? Lil jahal. Izalatus syams lil sahab. Makna yang bergantung kepada dua hal. Berarti di sini kita kalau jabarkan nih. Izalah min apa di sini? Minal hujjah li apa? Li al-jahal atau lil khofa. Berarti izalah itu bergantung kepada dua hal, yang menjadi sumber izalah dan yang diizalahi itu apa? Izalah di matahari apa? Izalah minasyams kepada as-sahab. Berarti ada min, ada ilahnya atau li yishe. Maka dia bergantung kepada dua hal. Makna yang seperti ini yang bergantung kepada dua hal disebut sebagai makna idhofi, bukan HTP. Adalah karena dia laisa mutaqarriran fi dzat, yakunu baina syai'aini atau yata'allaq bi syai'aini atau yata'allaq bi syai'in akhar. Jadi dia yata'allaq bi syai'in akhar. Ya, sama yang dimaksud idhofi ya. Ai idhofatan ila syai'in akhar. Nggak bisa kayak gitu doang. Makanya bahasa lainnya adalah nisbi. Nisbi itu relatif. Izalah ini izalah apa dulu? Yang dimaksud izalah yang binisbati lil hujjah, maka izalatul jahal. Binisbati lil syams izalatul as-sahab. Kalau izalatul az-zulmah. Sorry, ini zulmah aja deh. Kalau as-sahab itu izalatul zulmah, menghilangkan kegelapan. Matahari adalah menghilangkan kegelapan. Jangan sahab, zulmah aja. Ada pertanyaan? Satu lagi nih, yang takhili maksudnya bagaimana? Yang takhili. Oke. Bro, hijab itu untuk sesuatu umumnya mahsus apa akli? Hissi apa akli hijab? Tabir itu sesuatu yang akli apa yang hissi? Yang hissi. Umumnya ya, dia bilang ungkapannya dengan menggunakan izalatul hijab, padahal dia untuk yang hissi. Oke, izalatul hijab dimiliki oleh Syams kan? Syams mempunyai sifat menghilangkan hijab, yaitu kegelapan. Hujjah menghilangkan hijab. Hijabnya hujjah apa? Tabirnya hujjah apa? Kebodohan atau kesamaran, atau nanti ada yang bilang juga syubhat. Syubhat itu karena dia menghalangi seseorang memahami statement dengan benar, maka diserupakan dengan yang namanya hijab.
Tapi pertanyaannya ulangi lagi nih, izalatul hijab sifat menghilangkan tabir itu cocok dimiliki oleh syams, tapi tidak cocok dimiliki oleh hujjah, kecuali kita membayangkan hujjah itu seperti syams. Kita bayangkan ada hujjah dihalangi oleh syubhat atau dihalangi oleh jahil, sehingga kita tidak bisa menemukan makna yang wadih. Ada ini, kamu bayangkan seperti halnya syams. Ketika ada hijabnya, kemudian akhirnya tidak ada daw di sini, nggak terang. Ketika hilang hijabnya, akhirnya bisa terang. Ketika hilang, maka dia bisa menunjukkan makna yang wadih. Pertanyaannya, yang disebut sebagai hijab hakiki kan yang ini doang. Nah, makanya di sini dikatakan wajhu syabahnya bagi syams itu hakiki, tetapi bagi hujjah namanya takhyili. Namanya adalah takhyili karena kita bayangkan saja, karena hijab itu aslinya digunakan untuk maksus, sedangkan syubhat, khofah, jahil itu bukan sesuatu yang maksus, tapi sesuatu yang makruh. Dari lihat itunya kita sebut dia sebagai takhyili. Contoh gampang lagi nya begini. Udah itu aja deh, cukup. Biar nanti kalian tanyakan nanti ya. Jadi nanti takyili itu artinya adalah yang kita serupakan kasusnya, walaupun dia tidak sama persis, tapi ketika kita membayangkannya maka dia sama. Kita baca terakhir, kalau sudah tidak ada, kita baca lagi terakhir banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wajhu ma yashtarikani fihi wa dakhilan wa kharijan tulfihi. Dakhilan dan kharijan jadi apa? Jadi hal dari tulfi. Kamu akan mendapatinya tulfihi ay tajiduhu dakhilan wa kharijan. Berarti wajhu syabah ada kalanya dakhil, ada kalanya kharij. Wa kharijun, yang kharij jadi mubtada. Kenapa jadi mubtada? Karena mengandung arti nau, walaupun nakirah tapi mengandung arti nau. Wal khariju maksudnya aslinya gitu. Kharijun adalah wasfun hakikiyun jala. Berarti yang kharij adalah sifat hakiki, jala yang wadih, yang jelas. Jelasnya dengan apa? Bihissin aw aqlin. Maka saya sudah tulis hakiki, ada kalanya hissi, ada kalanya aqli. Kemudian selain wasfun hakiki apa lagi? Wasfun nisbiyun tala. Talai setelahnya ada kalanya nisbi. Yang dimaksud nisbi adalah laisa mutaqarriran, tidak menempel pada sesuatu, tapi dia berkaitan dengan dua hal. Ya ta'allaq bi syai'in aw bi syai'ain. Itu namanya idhofah. Kemudian nanti ada tambahan lagi yaitu takhyili. Takhyili itu yang tidak bisa kita ada di satu tempat. Ada di musyabahnya tetapi tidak ada di musyabah bihinya, kayak tadi itu. Karena hijab tidak mungkin ada di hujjah. Setelahnya habis itu penjelasan wa wahidan yakunu au muallafan au muta'addidan wa kullun urifa bihisin au aqlin au bihisin au aqlin wa tashbihin numi fi didil tamlihi wa tahakkumi. Akan kita jelaskan insyaallah di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Minggu depan masih ada ya insyaallah. Bisa jadi minggu terakhir sebelum kita tawakuf. Saya tadinya mau ngebut, ternyata nggak bisa ya. Coba lanjut ngebutnya di mana? Ada pertanyaan? Ada pembahasan menarik ini ketika kalian nanti cara berretorika dalam tempat-tempat tertentu. Walaupun beberapanya sudah mungkin beberapa orang-orang kajian atau orang-orang penulisan sudah mempelajari hal itu, yaitu cara berretorika dengan baik. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kawan-kawan? Atau terlalu cepat selesainya? Sudah cukup. Kita mulainya agak pas banget soalnya. Ada pertanyaan terkait ini?
Insyaallah nggak absen. Oke. Ada dulu. Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama adada wa kadakiruna wa qala